bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita dengan memanfaatkan sarana-sarana yang ada di bulan suci Ramadan ini. Bahkan kalau Nabi itu disebutkan sangat rindu kepada sholat gitu ya. Kalau kita mungkin tidak sampai kepada tingkat itu, paling tidak ketika sudah masuk waktu kita tidak malas. Itu kan perlu latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan mustadhafin, di bulan Ramadan kita senantiasa mendengar di masjid-masjid ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu membawakan ayat yang sangat populer di bulan, khususnya di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, apa itu takwa? Selalu dengung-dengungkan. Nah, kali ini kita akan mengajak antum semua untuk berbincang tentang takwa. Ya, telah hadir bersama saya Ustaz Abdullah Bek. Kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya. Ustaz, ini kan ayat ini sangat populer. Ya. Setiap Ramadan ini pasti di masjid-masjid, di surau-surau selalu kiainya atau siapapun la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Nah, takwa itu sendiri apa sih Ustaz? Iya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita kembali kepada akar kata takwa itu akan punya dua makna. Yang pertama adalah sebuah kewaspadaan, ya, kewaspadaan diri, dan yang kedua punya makna adanya bisa kita sebut sebagai makna di mana kembali kepada penjagaan diri. Ya. Jadi wiqayah itu dalam bahasa Arab artinya adalah bagaimana seseorang punya penjagaan sehingga dia tidak terkontaminasi dengan berbagai hal. Jadi takwa kepada Allah itu artinya bahwa bagaimana kita sampai kepada sebuah maqam di mana kita punya kewaspadaan yang tingkat tinggi, ya. Sebagian memaknainya takut, tapi takut itu maksudnya adalah kewaspadaan. Karena takut kepada Allah, takut kepada neraka, maka sangat waspada. Karena kewaspadaan yang tinggi itulah, maka akhirnya dia tidak akan melakukan keburukan, tidak akan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Justru sebaliknya, melakukan hal-hal yang baik, ketaatan, dan itulah dia akan menjadi seperti orang yang selamat dari berbagai katakan bakteri, mikroba, dan virus karena sudah divaksin. Maka dia sampai kepada kondisi sudah betul-betul terselamatkan, ya, terjaga. Itu takwa. Ya, nah sekarang kaitan takwa dengan Ramadan. Iya, jadi pertama berkenaan dengan puasa. Puasa itu sendiri bahwa orang ketika berpuasa maka dia selain menahan lapar dan haus, dia sangat ditekankan untuk juga berpuasa anggota tubuh yang lain, yaitu misalnya mata dari hal yang diharamkan Allah, telinga, mulut, lidah, dan seterusnya, itu juga adalah harus dipuasakan. Maka kalau orang sudah menjaga itu semua, tidak melakukan hal yang diharamkan, maka dia juga akan sampai kepada makom tadi. Dia terselamatkan, dia terjaga, dan dia berada pada kondisi kewaspadaan yang tinggi karena latihan puasa itu. Itu satu sisi. Yang kedua, puasa itu juga adalah di dalam bulan suci Ramadan dianjurkan banyak hal-hal keutamaan. Kita bisa baca khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau menjelaskan tentang berbagai hal yang seharusnya kita lakukan di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah ketika beliau menyebutkan tentang adanya anjuran untuk berbagi, anjuran untuk kemudian memberi makan, memberi minum, buka puasa, khususnya mereka yang tidak mampu. Itu oleh Nabi disebutkan pahalanya sangat besar, seperti memerdekakan budak, dan juga akan diampuni dosanya. Maka saat itu sahabat bertanya,
bahwa tidak semua kita mampu untuk kemudian memberi makanan, minuman. Nah, yang dipahami oleh sahabat yang mendengar khutbah Nabi itu adalah bahwa memberi makan buka puasa dengan lengkap lauk pauk dan mungkin juga minuman dan seterusnya. Maka Nabi kemudian menjawab dengan mengatakan ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin au syurbata ma'in, kurang lebih begitu. Kata Nabi, oh Anda tidak harus memberi makan yang kemudian lengkap, tapi bagaimana Anda juga takut kepada neraka, ini waspada terhadap neraka, bagaimana menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu, justru Anda melakukan hal-hal yang baik, yang itu dapat menebus kesalahan-kesalahan yang dulunya mungkin pernah dilakukan, yaitu walaupun hanya dengan sebiji kurma atau separuh kurma, atau misalnya dengan memberi minuman, itu sudah cukup untuk kemudian disebut memberi, berbagi. Artinya sangat erat antara berbagi itu dengan ketakwaan, dengan bagaimana kita menghapuskan kesalahan dan dosa kita atau yang kita sebut dengan taubat itu untuk bulan-bulan atau hal-hal yang sebelumnya kita lakukan. Ya, dan mungkin oleh karena itu kita lihat masyarakat kita di bulan Ramadan ini mereka berbondong-bondong untuk membantu orang lain dengan memberikan takjil, minum. Motor-motor pun berhenti mengasih makan ketika azan tiba. Nah, sekarang Ustadz, ketika kita tahu bahwa Ramadan ini adalah sarana terbaik untuk kita mendidik kita untuk berbagi. Nah, tentunya pendidikan yang kita lalui 29 atau 30 hari ini kan dia akan membekas. Tapi faktanya berapa banyak orang yang lakukan ini semua hanya pada bulan Ramadan saja. Tapi ketika Ramadan ini berlalu, aktivitas kebaikan ini juga berlalu. Jadi ini hanya sebuah sejarah bahwa saya pernah dulu ketika Ramadan membantu orang. Nah, ini sekarang bagaimana caranya agar sebuah perbuatan kebaikan, membantu, kebajikan ini dia tetap langgeng, Ustaz? Ya, jadi memang satu sisi tidak bisa kita katakan bahwa itu sebagai sebuah keburukan, kejelekan yang tidak punya keutamaan. Tentu melakukan walaupun hanya misalnya di bulan suci Ramadan juga baik. Tapi tentu ini tidak sempurna, ini tidak cukup, dan bukan itu katakan tujuan dan filosofi Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu bulan Ramadan, kemudian ada berbagai anjuran, berbagai janji-janji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi ketika orang tidak melakukan itu di luar bulan suci Ramadan, mungkin yang perlu adalah bagaimana mendalami apa yang memang ditekankan atau apa yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali yang kemudian kita kadang-kadang terlewat, bahwa misalnya momentum-momentum itu apapun selain bulan Ramadan itu kan dibuat supaya orang tidak lupa. Dan tidak lupa itu maksudnya supaya ingat. Dan ingat itu misalnya selamanya, bukan hanya ingat di waktu tertentu. Katakan bahwa ada bulan Maulid gitu kan, bahwa kita disuruh, ditekankan, kemudian ada peringatan-peringatan Maulid supaya kita tidak lupa kepada Nabi kita dan tidak lupa kepada ajarannya dan seterusnya. Tapi kan maksudnya tidak lupa bukan hanya di situ, tetapi di bulan-bulan yang lain juga. Kita diminta untuk ujian ketika sekolah misalnya. Itu kan momentum tertentu, orang ujian belajar dengan baik untuk menjawab soal-soalnya. Tapi kan bukan hanya setelah itu lupa. Maka begitu juga bulan suci Ramadan adalah bulan di mana seharusnya menjadi latihan kepada kita, seharusnya menjadi katakan ajang untuk kemudian melakukan berbagai kebaikan yang itu kemudian akan menjadi bagian karakter dalam diri kita untuk kemudian di luar bulan suci Ramadan juga kita lanjutkan. Ya, sama dengan misalnya kalau orang dilatih
katakan militer misalnya, atau dilatih untuk kemudian terapi tertentu, itu kan hasilnya bukan diharapkan hanya di situ, tapi setelahnya. Orang mungkin dulu kita waktu katakan baru belajar jalan, kita dipegangin untuk supaya tidak jatuh, tapi setelah itu kita lepaskan, artinya kita supaya mendapatkan faedah daripada ketika dituntun itu, artinya kita bisa jalan sendiri. Begitu juga harusnya bulan suci Ramadan dengan berbagai hal yang kita lakukan positif dan kebaikan serta ketaatan itu juga berlaku pada hari yang lain, tapi sayangnya kebanyakan kita belum menyadari itu ya. Jadi mungkin kenapa atau bagaimana supaya kita bisa melanjutkan, itu harus disadari bahwa itu adalah momentum-momentum yang memang dibuat untuk lebih kepada latihan, lebih kepada membangun karakter diri, sehingga ketika menjadi sebuah karakter itu sudah tidak akan hilang, tidak akan kemudian misalnya luntur, tidak akan kemudian kembali lagi kepada kondisi semula seperti karakter yang lain, karakter akhlak, katakan keberanian, kemudian dermawan, kejujuran dan yang lain-lain, itu adalah dilatih untuk kemudian menjadi bagian daripada karakter diri kita. Ya, ini banyak hal yang seharusnya bisa kita gali dari yang antum sampaikan ini, cuma karena keterbatasan waktu, Ustaz. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, karena kita tadi berbicara tentang takwa. Nah, kira-kira apa pesan atau anjuran antum untuk masyarakat kita, untuk saya khususnya, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita dengan memanfaatkan sarana-sarana yang ada di bulan suci Ramadan ini? Iya, jadi memang yang disebutkan oleh Rasulullah sangat komprehensif ya. Artinya dalam khutbah itu disebutkan dari hal yang wajib sampai hal yang sunnah, yang hubungannya dengan Allah, yang hubungannya dengan masyarakat, dan banyak hal yang disebutkan, cukup komprehensif. Tetapi mungkin kondisi kita berbeda-beda. Karena itu penting untuk kita coba memulai memperbaiki di bulan suci Ramadan untuk kemudian menjadi titik start berikutnya di bulan-bulan yang lain. Kita mulai dari hal-hal yang memang menjadi kewajiban kita. Katakan sholat yang 5 kali sehari semalam itu adalah bagian yang harus kita tingkatkan, bagaimana kita melakukannya dengan baik, dengan sempurna, dan tidak boleh malas gitu ya. Harus ada, bahkan kalau Nabi itu disebutkan sangat rindu kepada sholat gitu ya. Kalau kita mungkin tidak sampai kepada tingkat itu, paling tidak ketika sudah masuk waktu kita tidak malas. Itu kan perlu latihan ya. Bulan Ramadan ini bagian daripada kita bagaimana melatih itu. Begitu juga puasa, begitu juga kewajiban misalnya zakat fitrah nantinya di akhir bulan suci Ramadan, di Idul Fitri, kewajiban khumus yang ada pada harta kita, itu kan bagian yang memang harus dilatih. Dan bulan Ramadan ini juga bagian untuk kemudian kita melatih sehingga kita punya, katakan, kepedulian ya, kepedulian kepada diri kita yang punya tanggungan dan kemudian kita abaikan begitu saja. Sehingga sabda Nabi tadi itu ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin, itu betul-betul harus kita resapi, kita harus waspada, kita harus takut kepada Allah, takut masuk neraka, dan harus punya ketakwaan itu dengan berbagi walaupun hal yang kecil yang itu sunnah. Tentu Nabi menyampaikan ini ketika orang sudah melakukan kewajiban gitu ya. Artinya kalau yang sunnah saja begini ditekankan oleh Nabi, apalagi kemudian sebagai sebuah kewajiban. Kalau yang sunnah bisa menghantarkan kita kepada takwa dan selamat dari neraka, apalagi tentu kewajiban ya. Jangan dibalik bahwa orang hanya melakukan yang sunnah-sunnah dan sudah cukup. Enggak, tidak cukup. Yang wajib adalah terlebih dahulu, yang sunnah ini adalah otomatis akan dilakukan juga ketika kita sudah memperhatikan yang wajib. Dan justru seperti sholat juga begitu kan, orang ketika sudah biasa melakukan yang wajib pasti juga akan terdorong ya, ada kerinduan seperti yang tadi disabdakan oleh Nabi bahwa
untuk melakukan tambahan-tambahan di sholat sunnah itu. Begitu juga pada kewajiban harta kita, selain zakat fitrah, mungkin zakat untuk barang-barang tertentu, begitu juga khumus, itu bagian dari kewajiban yang dengan kita melakukan kewajiban itu dengan baik, maka pasti juga kita akan terdorong untuk melakukan yang sunnah-sunnah juga. Dan insya Allah itu semua akan menghantarkan kita kepada ketakwaan. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz Abdullah atas waktu dan penjelasannya. Ya, pemirsa dan mustadafin, kita sudah sama-sama menyimak bahwa bagaimana Ramadan itu bisa meningkatkan ketakwaan. Bahwa jadikanlah Ramadan ini titik tolak untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang ada pada diri kita. Dimulai mungkin ketika kita mengeluarkan khumus besar, tapi mulailah yang sedikit. Jangan nunggu kalau kita punya uang sekian, dari sedikit baru kita kemudian bisa mengeluarkan yang besar. Oleh karena itu, manfaatkanlah momentum Ramadan ini untuk melatih diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini kita menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.